Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum perpindahan panas konveksi bebas pada dinding vertikal. Adapun alat yang akan digunakan yaitu thermal convection, satu set yang dibuat oleh PA Hilton Ltd. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami mekanisme proses perpindahan kalor konveksi alami pada dinding datar vertikal. Yang kedua, yaitu agar mahasiswa dapat mencari koefisien perpindahan kalor dan laju perpindahan kalor konveksi bebas. Adapun susunan peralatan untuk proses perpindahan panas konveksi bebas yaitu di sini ada termometer, lalu head power yang akan digunakan untuk menyetel daya. Untuk dinding vertikalnya kita gunakan ini. Perlu kita ketahui bahwa di dalam dinding vertikal ini terdapat elemen pemanas yang akan kita set melalui daya yaitu 1,5 watt dalam pengambilan data nanti. Dan ini termometer APPA untuk mengukur suhu udara ruang. Alatnya seperti ini. Ini termokopel yang menghubungkan ke benda datar tersebut. Untuk pengambilan data yang akan kita lakukan pada alat thermal konveksi, yang pertama adalah kita set untuk daya alatnya sebesar 1,5 watt. 1,5 watt kita atur melalui heater power. Jadi ini untuk mengatur daya. Lalu ini adalah pembacaan suhu. Adapun suhu udara sekarang yaitu 26 derajat Celcius. Tekanan udara di luar adalah 1 atm. Lalu luas permukaan plat vertikal yang tadi alat pemanas tersebut kita ukur luas permukaannya, yaitu kita menggunakan jangka sorong panjang 10 cm.
lebar 11 cm. Kalian catat luas permukaan plat vertikal tersebut dengan satuan meter persegi. Setelah itu kita pasang alat tersebut. Seperti ini akan terlihat penampang dari luar. Karena pada perpindahan panas konveksi bebas merupakan salah satu cara dari proses perpindahan panas konveksi bebas ditandai dengan adanya fluida yang bergerak yang dikarenakan berbeda massa jenisnya. Jadi pergerakan aliran fluida tidak disebabkan karena adanya alat bantu pergerakan. Adapun contoh perpindahan panas konveksi dapat ditemui pada kasus kita menanam air. Semua air yang ada dalam panci dapat mendidih secara merata karena air melakukan pergerakan. Pergerakan air ini karena perbedaan massa jenis. Fluida yang mengalami pemanasan akan mengembang sehingga massa jenisnya lebih kecil dari fluida yang dingin. Seperti itu. Baik, untuk mulai praktikum pengambilan datanya, pertama kita hidupkan powernya. Kita cek termometernya, ini masih minus ya, berarti belum terhubung. Kita hubungkan. Kita hubungkan sini. Ini adalah termokopel pembacaan suhu, untuk membaca suhu. Seperti itu. Baik, dayanya sudah kita set ya, 1,5 watt. Suhu awal adalah 26,9. Untuk mulai praktikum, kita akan mengambil data sampai menit yang ke-45. Sehingga kita benar-benar mengetahui perjalanan suhu dari waktu ke waktu dengan daya 1,5 watt. Untuk awal praktikum, kita bisa menuliskan di tabel daya awal 1,5 dengan suhu 27,2. Kita hitung perjalanan waktu per 3 menit. Kita mulai. Kita tunggu waktu sampai 3 menit pertama. Siap-siap untuk pembacaan suhu menit ketiga.
Ya, suhunya 28,0. Dengan daya masih tetap 1,5 dan suhu udara sekitar 26,3. Kita tunggu menit selanjutnya, yaitu menit yang ke-6. Siap-siap untuk menit yang ke-6, pembacaan suhunya. Nah, menit yang ke-6 28,6 dengan suhu udara sekitar 26,4. Kita tunggu menit yang ke-9. Selanjutnya menit yang ke-9, siap-siap. Baik, menit yang 9 suhunya adalah 29,1. Selanjutnya kita tunggu waktunya, yaitu menit yang ke-12. Siap-siap untuk menit yang ke-12. Dayanya masih tetap 1,5. Menit ke-12 suhunya 29,4. Selanjutnya kita tunggu sampai menit yang ke-15. Siap-siap menit yang ke-15. Ya, suhunya 29,7. Setelah itu kita tunggu waktu berikutnya pada menit yang ke-18. Siap-siap untuk menit yang ke-18. Ya, menit ke-18 suhunya 29,9. Untuk selanjutnya kita tunggu menit yang ke-21. Siap-siap untuk menit yang ke-21. Daya masih tetap 1,5 watt. Dengan suhu udara sekitar 26,6. Baik, menit ke-21 suhunya 30,1. Untuk selanjutnya kita tunggu sampai menit yang ke-24. Siap-siap untuk menit yang ke-24.
Baik, suhunya untuk menit ke-24 adalah 30,3 dengan daya masih tetap 1,5 watt. Selanjutnya kita menunggu sampai menit yang ke-27. Siap-siap untuk menit yang ke-27. Baik, untuk menit ke-27 suhunya 30,4 dengan daya 0,6. Berikutnya adalah menit yang ke-30. Kita tunggu. Baik, siap-siap untuk menit yang ke-30. Menit yang ke-30 suhunya 30,7 dengan daya 1,6 watt, 1,5 watt. Berikutnya kita tunggu waktu menit yang ke-33. Siap-siap untuk menit yang ke-33. Baik, untuk menit yang ke-33 suhunya 30,8 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu menit yang ke-36. Baik, siap-siap untuk menit yang ke-36. Baik, suhunya menit ke-36 adalah 31,0. Berikutnya kita tunggu menit yang ke-39. Baik, siap-siap untuk menit yang ke-39. Menit ke-39 suhunya 31,1. Selanjutnya kita tunggu menit yang ke-42. Siap-siap untuk menit yang ke-42.
Baik, menit 42 suhunya adalah 31,2. Selanjutnya adalah pembacaan data yang terakhir. Dari partikel ini, perjalanan suhu dari waktu ke waktu sampai 45 menit. Menit yang terakhir kita tunggu. Baik, untuk menit yang ke-45 siap-siap. Baik, menit ke-45 suhunya 31,3 dengan daya 1,5. Untuk data dinding konveksi bebas yang telah kita ambil melalui perjalanan suhu dari waktu ke waktu, dari menit ke-0 sampai menit ke-45 telah selesai kita lakukan. Setelah itu kita matikan alatnya. Stopwatch juga selesai. Untuk tabel pengamatan, data yang telah kita peroleh, kita masukkan pada tabel ini. Jadi daya alat tadi 1,5 watt, suhu udara tadi 26,4, luas permukaan plat vertikal tadi silahkan kalian hitung, yang kita ukur melalui jangka sorong tadi. Tekanan udara 1 atm pada menit ke-0 sampai yang ke-45. Setelah itu kalian buat perjalanan suhu dindingnya. Sama dari menit ke-0 sampai ke 45, suhu dindingnya berapa derajat Celcius dari waktu ke waktu. Terima kasih.